Pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita naikkan syukur kita, pujian kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Karena setiap hari saya yakin dan percaya kita merasakan dan kita mengalami segala berkat-berkat Tuhan. Mari sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. kecaplah dan lihatlah terima kasih betapa Tuhan. baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Naikkan Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihi kami dan Engkau yang telah memelihara kami Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau kecaplah dan lihatlah. Yes, mari betapa baiknya Tuhan itu. katakan, Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. haleluya. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati pemeliharaanmu Tuhan. Setiap hari katakan syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku Allah yang memeliharaku sampai selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Kami mau naikkan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Engkau yang mengasihi,
Amen. Thank you Jesus. Allah yang memeliharaku. Coba katakan syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Yes, amen. Allah yang memeliharaku selamanya, sampai selamanya, selamanya. Kasih setiamu selamanya, segala pemeliharaanmu bagi kami selamanya. Haleluya, haleluya. Sampai selama-lamanya kasih setiamu tak pernah berubah. Sampai selama-lamanya pemeliharaanmu sempurna bagi kami Tuhan. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah setiamu, tak pernah Kau tinggalkan kami. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami. Kami mau hormati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggalkan semua yang ada di hadapan kami, hanya untuk berjumpa dengan Engkau saat ini Tuhan. Kami mau hormati Engkau. Kami mau bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, syukur, terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami mau naikkan bagi Engkau Tuhan. Segala pujian kami mau berikan bagi Engkau saja ya Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan, diagungkan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Thank you Jesus. Terima kasih Amen. Yes. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Terima kasih. segala
sembah Yesus seumur hidupku. Ini mau kami Tuhan, Sembah Yesus seumur hidupku. haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau berikan bagimu, sebab Engkau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah selamatkan kami, Engkau yang telah pulihkan kami, Engkau yang telah sembuhkan kami, dan Engkau yang telah memberkati kami. Kami bersyukur atas kasih setiamu yang gak pernah berubah ya Tuhan, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami mau puji Engkau, kami mau tinggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau, sebab Engkau yang terbaik buat kami ya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, siapkan hatimu. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, karena Dia Allah yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Mari kita mau katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi kita semuanya. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Dia yang baik buat kita, Dia yang baik buat saudara dan buat saya, buat kita semuanya. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak untuk diagungkan. Mari kita katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Yes, you are He is so Lord. good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Hallelujah. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yang keras katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersama Engkau, kami akan terbang tinggi dan kami akan aman bersamamu ya Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu, yes, Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu lah pelita bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Yes. kebenaran-Mu Menuntunku setiap hari. Kami menantikan Engkau menantikan-Mu beri dan kami percaya pasti dapat. Haleluya. tinggi di awan Bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan, tinggi di awan coba kita rentangkan tangan kita dengan iman kita, dalam kemuliaan terbang. Haleluya. firman-Mu Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu
Kami mau terus kuatkan iman kami Tuhan, dalam saat-saat situasi seperti sekarang ini Tuhan. Kami mau terus kuatkan iman kami. Kami akan tenang di dalam Engkau Tuhan. Kami akan tenang di bawah kepak sayap-Mu Tuhan. Kami akan tenang Tuhan di dalam badai Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup. Karena kami punya Allah yang berkuasa. Karena kami punya Allah yang hebat. Karena kami punya Allah yang membela kami Tuhan. Kami mau serahkan segala khawatir kami dalam tangan Engkau. Karena Engkaulah yang selalu membela kami. Engkaulah yang selalu kan memberi damai buat kami. Kami mau percayakan hidup kami di dalam Engkau saja ya Tuhan. Kau damai kami. Kami percaya dengan iman siang hari ini. Segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami, segala tembok-tembok penghalang kami telah dihancurkan di dalam nama Yesus. Firman-Mu yang katakan serahkanlah segala khawatir-Mu kepadaku. Saat siang hari ini Tuhan, apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, hanya satu yang kami mau pegang, yang kami mau percaya Tuhan, bahwa Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan dan kemenangan Tuhan. Dia damaiku, segala tembok diruntuhkan. Dia damaiku, Dia damaiku, Dia damaiku, segala tembok diruntuhkan. Dia damaiku, amin. Dia damaiku, serahkan khawatirmu, Dia peliharaku. Dia damaiku, Dia damaiku,
Yesus. Segala ketakutan, segala kekhawatiran dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. 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 Marilah kau katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah segala khawatirmu, maka aku akan memelihara engkau. Siang hari ini Tuhan, dan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami gak mampu tanpa Engkau. Dan dari hati kami mau katakan, Engkau yang menjadi damai kami, Engkau yang akan memelihara kami. Sampai kapanpun Tuhan, Engkau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Mari ya Tuhan, mari ya Tuhan, beri kami telinga seorang hamba yang mau mendengar. Beri kami hati yang mau menurut ya Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Jadilah kehendak-Mu seperti yang Kau ingini buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat berjumpa dengan saya, Pastor Janti Sulaiman. Saya melayani di GPPK Graha Karismata Semarang. Senang bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Ruth yang sudah mempercayakan saya pada hari ini untuk boleh membagi berkat kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, pada pagi ini sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita mau berdoa biar Tuhan akan menolong dan memberkati kita sekaliannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama berbakti kepadamu. Dan saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Urapi kami semua dan urapi hamba-Mu, supaya kebenaran firman ini menjadi satu rema
menjadi jawaban dan menjadi pelajaran buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai don't worry, be happy. Ya, jangan khawatir, bersukacitalah. Beberapa waktu yang lalu saya menjalani pemeriksaan karena ada sesuatu hal dalam kandungan saya, ada satu masalah. Dan setelah beberapa bulan saya kontrol tiap bulan, dan kemarin minggu lalu ya tepatnya, ketika saya kontrol terakhir, dokter memeriksa kandungan saya dan puji Tuhan, dokter katakan, Ibu Yanti semuanya baik-baik. Dan satu yang membuat saya bahagia karena dokter ini katakan, saya senang dengan Ibu Yanti, orangnya selalu ceria. Wow ya, saya bersyukur, dan kata dokter ini yang membuat Ibu Yanti cepat sembuh katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perkataan dokter tadi menjadi satu kembali kekuatan buat saya, sehingga saya juga katakan, iya dokter, apapun yang kita alami kita harus tetap bersukacita. Ya, sekalipun mungkin kalau kita mendengar ada satu hal yang membuat kita bisa menjadi khawatir, menjadi takut, kita bisa berpikir, karena itu sebenarnya sifat saya. Kalau ada sesuatu saya pikir, saya bingung, tapi saya bersyukur dengan firman Tuhan yang mengingatkan, jangan khawatir, bersukacitalah. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baik, sebelum kita belajar firman lebih lanjut, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Satu kisah di mana Tuhan menegur seorang yang khawatir, dan kita akan melihat bersama-sama. Ayat yang 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan dalam ayat 41, Tuhan menegur Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Apa ini artinya? Yang pertama saya ingin menguraikan apa itu khawatir. Khawatir dalam perjanjian baru, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, ditulis dengan kata merimnao. Dari dua suku kata yaitu meriso dan nous. Meriso mempunyai pengertian untuk membagi dan nous pikiran. Jadi khawatir atau merimnao ini mempunyai pengertian pikiran yang mendua. Pikiran yang mendua. Tidak fokus ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kisah yang barusan tadi kita baca bersama-sama tentang Maria dan Marta, saya yakin saudara semua sudah mengerti tentang kisah ini. Bagaimana kedua saudara ini sudah sangat tahu dan kenal kepada Tuhan sebagai sahabat. Bahkan kata firman Tuhan, keluarga ini sangat dekat dan pernah mengalami mujizat yang luar biasa, di mana saudara laki satu-satunya dari Maria dan Marta yaitu Lazarus, ketika meninggal maka Tuhan bangkitkan Lazarus yang sudah ada di dalam kubur selama 4 hari. Dan saya percaya peristiwa itu tidak bisa dilupakan oleh kedua saudara ini, Maria dan Marta. Sehingga kata firman Tuhan, pada suatu hari Yesus sedang berjalan dan lewat ke daerah itu dan mampir ke rumah mereka. Lalu mereka menyambutnya, bahkan tadi firman Tuhan katakan Marta menyambut Yesus. Dia yang pertama kali lihat Tuhan, hei Tuhan, kini mampir-mampir ya. Mungkin dengan cerianya Marta memanggil Tuhan untuk mampir ke rumahnya.
Dan benar Tuhan masuk ke dalam rumah mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kata firman Tuhan, pada waktu Tuhan sudah masuk dalam rumah mereka, Marta mengambil satu sikap yang luar biasa. Sejak awal Tuhan datang, Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan pasti sedang menyampaikan satu firman. Tuhan pasti menyampaikan tentang pelajaran tentang kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya, Marta sedang sibuk di belakang. Dia berpikir, oh Tuhan pasti sudah capek keliling-keliling dari tadi. Ya, dia perlu makan, kampung tengahnya harus diisi. Tidak salah juga saudara. Ya, Marta sibuk masak. Sampai akhirnya dia merasa jengkel melihat saudaranya Maria, kok enak Maria cuma duduk diam-diam, tenang, senyum-senyum mendengar perkataan Tuhan. Saya ini udah capek, saya sudah keringetan. Mungkin dia sudah bingung sendiri dengan apa yang harus dia lakukan. Karena juga dia lihat waktu, ya, dia tergesa-gesa. Sehingga dia bilang, Tuhan itu Maria kok diam aja. Pikirnya nanti Tuhan tegur Maria. Tetapi ayat 41 katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan tidak ingin kita seperti Marta yang mendua pikirannya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mempunyai sikap seperti Maria. Sekarang poin yang kedua. Kalau tadi kita sudah melihat apa itu khawatir, poin yang kedua dikatakan apa yang menyebabkan kekhawatiran saudara. Apa yang menyebabkan seorang mempunyai kekhawatiran? Mungkin kita memberi satu pembelaan diri, ya namanya juga Bu Janti, kita manusia, mana ada sih manusia nggak khawatir, betul ya. Selama kita ada di dunia ini, kita pasti punya rasa khawatir. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita beda dalam menghadapi kehidupan ini. Hal yang menyebabkan kekhawatiran adalah yang pertama dikatakan ketidakpercayaan. Tidak percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Maria dan Marta tahu siapa Tuhan. Tuhan adalah Allah yang luar biasa, bahkan Dia yang diutus oleh Allah menjadi manusia sehingga bisa melakukan banyak mukjizat. Tetapi perbedaannya, Maria menaruh percaya kepada Tuhan, tetapi Marta lupa bahwa Tuhan yang datang ke rumahnya pada waktu itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa. Sehingga dia tidak menaruh percaya dalam arti dia tidak mengutamakan dulu apa yang harus dia lakukan mendengar perkataan Tuhan. Tetapi dia sibuk sendiri dengan urusannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua sejak kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita membuka hati kita, menerima Tuhan masuk dalam hati kita. Dan kita percaya, saya selamat karena saya percaya kepada Tuhan. Ya benar, ya. Tetapi sering banyak anak-anak Tuhan, tidak ada yang di tempat ini ya. Kita sudah percaya kita selamat, tetapi kita kurang percaya atau kita khawatir akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini, jangan pernah kita tidak menjadi percaya kepada Tuhan. Saat saudara dan saya punya satu khawatir, berarti kita sedang tidak percaya kepada Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita untuk Dia memelihara penuh hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bulan Desember yang lalu, tepatnya setelah tanggal 24 Desember, saya dinyatakan positif COVID bersama dengan kedua anak saya. Lalu kami isolasi mandiri. Puji Tuhan kami ada loteng ya, jadi kami di isolasi mandiri di atas loteng kami. Dan suami saya dan putra saya, puji Tuhan mereka sehat, tidak kena ya. Lalu hari-hari itu sebagai manusia ya, saya khawatir. Saya memikirkan banyak hal dan saya bilang, Tuhan kenapa saya ikut positif ya. Saya yang biasa masak, saya yang biasa mengurus rumah, saya sakit dan saya tidak boleh melakukan apa-apa tetapi hanya terbaring.
Dan hari-hari itu saya semakin parah dengan batuk yang terus-terusan. Akhirnya suami saya menjadi khawatir juga dan membawa lari saya ke rumah sakit. Walaupun pada waktu di antar rumah sakit pertama semua penuh. Dan akhirnya dapat sebuah rumah sakit dan puji Tuhan saya dapat kamar. Dan pada waktu itu Tuhan mengingatkan kepada saya, jangan kamu khawatir. Apapun yang terjadi, percayalah Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan bersama dengan saya juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saya serahkan kepada Tuhan. Bahkan saya mendapat ayat yang katakan, kalau kamu hidup untuk Tuhan. Kalau kamu mati bagi Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita ini untuk Tuhan. Akhirnya saya berserah. Selama rumah sakit saya membaca firman, saya bernyanyi, bahkan saya bersyukur Tuhan boleh pakai saya menjadi berkat bagi pasien-pasien yang lain. Saya doakan, walaupun akhirnya pasien di sebelah saya dipanggil Tuhan, seorang ibu yang cukup parah mendapat COVID-nya. Tapi di situ saya boleh melihat bagaimana benar ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan lalui semua dengan ajaib. Lalu yang selanjutnya, apa penyebab kekhawatiran? Selain ketidakpercayaan, kata firman Tuhan, penyebab kekhawatiran adalah rasa tidak hormat kepada Tuhan. Wow, apa itu maksudnya? Ya, rasa tidak hormat kepada Tuhan. Dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, kembali kisah yang tadi, Maria dan Marta. Maria dan Marta tahu siapa Tuhan. Dia Tuhan yang hebat. Ya, dia bukan orang sembarangan. Maria melakukan apa yang firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Dia duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Tetapi Marta lupa, ya, bahwa dia tidak boleh mengutamakan kepentingannya sendiri dulu, tetapi dia harus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita utamakan Tuhan setiap hari, ketika kita bangun tidur, kita bukan melakukan hal yang lain, tetapi kita cari Tuhan, kita utamakan Dia. Ya, bukan sisakan waktu bagi Tuhan, tetapi sisihkan waktu buat Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pada pagi itu ketika kita bangun. Kita menyadari bahwa kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita utamakan Dia, maka segala kekhawatiran itu akan dilenyapkan. Karena kita tahu kepada siapa kita berserah pada hari itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasa tidak hormat juga mempunyai satu pengertian ketidaktaatan. Ketika kita tahu banyak firman yang sudah kita dengar, saya yakin Bapak Ibu Saudara di sini sudah menjadi anak Tuhan bukan 1-2 hari, walaupun mungkin ada yang baru mengikut Tuhan. Tetapi kita sudah banyak kali dengar firman Tuhan. Tetapi apakah firman itu tetap tinggal dalam hati kita, kita renungkan atau itu berlalu begitu saja? Tetapi kalau kita renungkan firman Tuhan baik-baik, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka itu menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Tuhan sudah sering katakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, tetapi seringkali kita bersungut-sungut. Tuhan sudah sering katakan jangan kita andalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi seringkali kita mengandalkan kekuatan diri kita. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 katakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi jujur, seringkali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak datang lebih dulu kepada Tuhan ketika kita ada satu persoalan. Tetapi nomor satu, kita datang kepada orang yang kita anggap bisa menolong kita. Tapi pada hari ini, ketika kita dengar firman Tuhan, kata firman Tuhan, mari kita mau andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia atau kekuatan diri kita sendiri. Maka disitulah kita menaruh hormat kepada Tuhan yang kita percaya itu.
Haleluya. Poin yang terakhir untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, yaitu kalau tadi kita sudah melihat apa itu khawatir, apa yang menyebabkan kekhawatiran, dan yang poin selanjutnya, solusi atau jalan keluar supaya tidak khawatir. Ya, mungkin kita berpikir, aduh mana bisa ya, kita manusia tidak khawatir. Firman Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat ini baik-baik ya. Orang yang mengenal namamu. Saya garis bawahi mengenal. Pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ketika saya dan saudara membangun persahabatan dengan seseorang yang mungkin pertama kali kita bertemu, supaya kita semakin mengenal orang itu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangun hubungan, betul ya? Kita harus mungkin sering bercakap-cakap dengan orang ini, atau kita sering menemui dia. Kalau sekarang kita chat-chatan sama dia ya, WA-WA-an sama dia. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita bangun hubungan setiap hari dan akhirnya maka kita akan semakin mengenal orang tersebut dengan lebih dekat. Kita akhirnya tahu apa kesukaan orang ini, apa hobi dia, apa mungkin kebiasaan-kebiasaan dia baik atau buruk. Demikian juga ketika saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan ingin mempunyai sikap tidak menjadi khawatir di dalam menjalani hidup ini. Kata firman Tuhan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Mari kita mau mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus bangun hubungan dengan Tuhan kita yang ajaib, yang setia. Berdoa. Tadi saya sudah katakan ya, bahwa kita harus sisihkan waktu untuk Tuhan setiap hari. Kita cari Tuhan sebelum kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang selanjutnya. Utamakan Dia. Pada hari itu kita serahkan hidup kita, serahkan segala apa yang menjadi kekhawatiran kita. Akui dengan kerendahan hati, ya. Tuhan, hari ini saya mau menghadapi sesuatu. Saya takut Tuhan. Saya perlu penyertaan-Mu, saya perlu pertolongan-Mu, saya perlu kekuatan-Mu. Maka saya percaya hari itu kita akan melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena kita kenal kepada Tuhan. Tuhan yang sekali-kali tidak pernah melupakan. Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Maka kita akan melihat kebaikan dan mujizatnya berlaku dalam hidup kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Lalu yang selanjutnya dikatakan, supaya kita tidak khawatir, selain kita mengenal Tuhan dengan berdoa, kita baca firman Tuhan. Lalu yang terakhir dikatakan, akuilah segala kekhawatiran kita dengan kerendahan hati. Dalam firman Tuhan ada satu kisah di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 24, di mana di sini ada satu kisah ketika Tuhan sedang ada di satu tempat. Dan ada seorang bapak atau seorang ayah membawa anaknya yang sedang kerasukan roh jahat. Bapak ini bingung, dia sudah berobat kemana-mana, anaknya terus menjadi sakit karena kerasukan roh jahat. Lalu murid-muridnya tidak bisa melakukan atau menolong. Sehingga bapak ini datang kepada Tuhan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, dia mengatakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami, kata bapak ini. Lalu Tuhan katakan, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Lalu di dalam Markus pasal 9 ayat 24 dikatakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayah anak ini punya kerendahan hati. Dia sadar, dia khawatir setiap hari dengan sakit anaknya yang kerasukan. Anaknya sudah tidak bisa apa-apa, bahkan seringkali ingin
mati karena melakukan perbuatan-perbuatan yang menyeramkan, ya, karena dia kerasukan roh jahat. Dia khawatir setiap hari, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia tahu dia tidak punya iman yang besar, tetapi dia kenal siapa Tuhan. Tuhan yang bisa lakukan mujizat, Tuhan yang dahsyat, dan sehingga dia katakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dengan kerendahan hati dia sadar, dia punya kekhawatiran, dia punya ketakutan untuk anaknya. Pada pagi hari ini, apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang ketakutan, sedang khawatir, datang sama Tuhan. Katakan, Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Karena aku kenal siapa Engkau. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau yang menciptakan semesta alam. Engkau yang mengatur dunia ini. Engkau yang juga sudah menyelamatkan saya. Oleh sebab itu, saya serahkan semuanya kepada Tuhan dan angkat segala kekhawatiran saya. Saya melakukan semua dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Don't worry, be happy. Maka kita akan lakukan semua dengan kesukaan dan percaya bahwa Tuhan berjalan beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih. Kalau kami sudah belajar firman-Mu, supaya kami tidak perlu khawatir, tetapi kami boleh tetap bersuka cita dan berserah kepada Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini kami menjalani kehidupan kami dengan penuh ketakutan atau kekhawatiran. Di masa-masa pandemi seperti ini, banyak kekhawatiran kami mengenai ekonomi, mengenai kesehatan, mengenai masa depan, dan masih banyak hal lagi yang kami khawatirkan Tuhan. Tetapi kami pagi ini mendengar firman-Mu. Kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau menaruh hormat kepada Tuhan dengan mentaati firman-Mu. Apa yang Engkau mau dalam hidup kami, untuk kami selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian akan ditambahkan kepada kami. Tuhan, tolonglah kami yang kurang percaya ini, untuk kami boleh melihat mujizat demi mujizat-Mu, dan kami mempunyai kemenangan, bahkan lebih dari seorang pemenang, karena Tuhan bersama dengan kami. Berkati umat-Mu GSJA El Shaddai di Petojo Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani Ibu Ruth beserta dengan rekan-rekan sepelayanannya. Kiranya Engkau terus menolong jemaat-Mu, memelihara mereka, memberkati mereka, bahkan menolong umat-Mu dengan apa yang masih menjadi doa-doa mereka. Kami percaya waktu-Mu tidak pernah terlambat. Engkau akan menyatakan jawaban-Mu tepat pada waktunya, dan akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi gereja-Mu di GSJA El Shaddai Petojo. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti bicara, biar Roh Kudus yang akan terus menguraikan dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Biar kiranya setiap firman boleh berbuah dan bertumbuh di hati kita. Kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan mari kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap firman yang telah Kau taburkan buat kami. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang telah Kau utus buat kami untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan saat ini kami berdoa bagi hamba-Mu, Kau yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya ya Tuhan. Dalam setiap pelayanannya, manapun hamba-Mu Kau utus, biar kiranya boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Berkati keluarganya, biar kiranya keluarga hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan keluarga hamba-Mu menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Engkau, dicukupkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan juga kami mau terus bawa Tuhan untuk pelayanan gembala sidang kami ya Tuhan.
Biar kiranya Engkau memberkati pelayanan balas sidang kami ya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu kerjakan, biar kiranya Engkau memberkati. Apapun yang menjadi 5 roti dan 2 ikannya ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang terus memberkatinya Tuhan. Boleh menjadi berlimpah, berlipat kali ganda, boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang terus memberkati kesehatan, kekuatan daripada Engkau, dan tebungkusan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Untuk balas sidang kami juga keluarga, untuk anaknya Tuhan, untuk cucu mantu ya Tuhan, semuanya Tuhan, biar kiranya keluarga hamba-Mu tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa bagi seluruh keluarga jemaat GCI El Shaddai di tempat ini ya Tuhan. Apapun yang keluarga-keluarga sedang alami, sedang hadapi Tuhan, biar kiranya Roh Kudus terus boleh berbicara bagi setiap kami, jadi kekuatan, jadi penolong, jadi penuntun bagi setiap kami ya Tuhan. Berkati setiap kepala keluarga, berkati setiap istri, berkati setiap anak-anak kami ya Tuhan. Kau yang terus memberkati keluarga-keluarga di GCI El Shaddai ini ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia, bagi kota Jakarta ya Tuhan, tempat kami beribadah ini, tempat kami tinggal ini ya Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati bangsa kami Indonesia saat-saat ini Tuhan, sedang pandemi ini ya Tuhan, bahkan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang Tuhan memberikan berkat-berkat-Mu Tuhan bagi Indonesia ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan siap anak-anak-Mu boleh keluar sebagai pemenang dan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa ini, bagi kota Jakarta ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bagi kepala presiden kami, kepala negara kami, wakil presiden hingga menteri-menteri, kepala-kepala daerah ya Tuhan. Kau yang berikan hikmat, marifat daripada Engkau untuk boleh tetap melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan. Dari ujung barat hingga ujung timur, biar kiranya Engkau yang memberkati Tuhan Yesus. Juga untuk hamba-hamba-Mu dimanapun Kau utus, Kau yang memberkati juga Tuhan dalam pelayanan mereka di daerah-daerah ya Tuhan, maupun di pedalaman, di suku-suku terpencil ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Biar kiranya hamba-hamba-Mu yang telah Kau utus tetap memiliki semangat, memiliki api yang terus menyala ya Tuhan, untuk melayani Engkau dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang boleh mencukupkan akan setiap kebutuhan-kebutuhan hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Kau Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kami serahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, izinkan kami untuk boleh menerima berkat dari Engkau ya Tuhan, yang sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Mengusiapkan hati kami untuk menerima berkat dari Engkau. Mari saudara, siapkan hatimu, kita mau menerima berkat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Baik, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan pada siang hari ini. Kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan.